استغفر الله العظيم إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمينا شيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مسلم الكتاب الشيخ الحبيب سيد بن إبراهيم المسلم سمينا شيخ القادر الأجل الشيخ بن أخوات الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان عن بلاد الشيخ عبد الله البجري شيخ رضا البجري شيخ عمر البدري جيد الأسباب جمع مشعر على عبد البجري شيخ زين بن عبد الغني البجري أساسا سوريا وأساسا البجري ورضي محمد صليب الكوري وعلى الذي من جميع المؤسسة ولا سمي الله الحبيب علي محمد حسن بن شيخ الله وعلى محمد بن عبد البجري ثم بن الله عليه الجليل الجنة ويرضعنا بهم ويعظم منصر عليهم ونفقتهم من خصوصيتهم وقراراتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur, alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberi kekeraman oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah sehingga kita kawan melangkah berkumpul di Masjid Al-Amin untuk salat subuh berjemaah dan juga kita berniat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kita duduk di sini dan nilainya pahala, ditambah lagi kita menuntut ilmu agama yang artinya iblis itu hendak membubarkan supaya orang jangan menuntut ilmu itu dengan berbagai cara kada kawan dibubarkan. Makanya mencari cara supaya bubar. Alhamdulillah kita menuntut ilmu ini sampai insyaallah. Dan kita duduk di sini menuntut ilmu itu talabul ilmi satan khairun min alfi raka'atin. Menuntut ilmu satu rakaat satu saat itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nilainya adalah nilai ibadahnya 1000 rakaat untuk ilmu. Jadi kita diberi Tuhan umur yang kita sempatkan seminggu sekali minimal kita duduk untuk mendengarkan ilmu. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Ilmu nama apa yang kita tuntut yaitu ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi manfaat. Kayak apa? Ilmu yang bermanfaat itu semakin kita dapat ilmu, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu manfaat. Lamunya ilmunya itu semakin banyak ilmu, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu ngarannya ilmunya ada bermanfaat. Ngarannya semakin berilmu, semakin jauh dari Allah. Semakin banyak ilmu, semakin jauh dari Allah. Dan itu ada bermanfaat ilmunya. Di dalam kitab pengarangnya Surah Sarikin Lumi Madai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah majelis taklim rahimakumullah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu rukun iman yang keenam itu adalah kita percaya kepada qada dan qadar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengimani rukun iman satu pun, makanya ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul,
iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutingnya ada iman. Nah, ada iman sebutingnya. Ada iman misalnya lawan hari kiamat. Nah, ini ada imannya. Ada pandangan itu kafir. Al-haqiqatu, haqiqah artinya dia dari Allah, hakikat. Semua itu dari Allah, hakikat ngarannya ilmu dalam hati. Hakikat ngarannya qada dan qadar. Kita beriman ya Allah, hakikatnya kan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman qada dan qadar. Nah, juga kita wajib juga mengadakan ilmu syariat. Jadi kita bersyariat. Aku jangan sembahyang karena kata Tuhan juga, takdir Tuhan juga, ketentuan Tuhan juga. Jadi orang guringnya jangan Tuhan juga mengguringakan. Nah, itu namanya hakikat. Wasyariat, syariat itu disuruh Tuhan sembahyang. Kita ini kan diwajibkan Tuhan sembahyang. Lamunya kada sembahyang, nah itu maksiat. Tapi lamunya kada mewajibkan sembahyang, ya kafir. Apa aja mewajibkan sembahyang cuma koler, nah itu maksiat ngarannya. Maksiatnya. Nah, aku jangan kada percaya sembahyang meluasi lokuit benar ya. Sembahyang itu. Nah, ini kafirnya. Nah, jadi hakikatnya syariatnya harus berbarengan. Mutalazimatani. Kada boleh hakikat aja, kada boleh syariat aja, harus kedua-duanya. Syariat dan hakikat. Nah, itu juga orang hendak sugih bagawi, hendak hendak alim berilmu, hendak tahu menuntut ilmunya. Hendak alim menuntut ilmu. Ada juga bang orang yang kada menuntut ilmu alim juga, tapi sejuta tersinggung. Ada juga orang yang kada begawian sugih, ada juga. Itu ya kerja kandak Tuhan. Ada juga orang yang begawi aja orang sugih-sugih. Nah, ada juga. Tapi kebanyakannya itu apabila orang makan beri Tuhan kenyang. Apabila orang itu kada makan diberi Tuhan lapar. Kayak itu biasanya. Ada juga bang orang kada makan kenyang. Ada juga kada makan ini apa kenyang di sini. Siapa? Tuh orang Manggaring. Coba tawari aja makan apa aja. Dan makan ini kan kadang makan ini kan kadang kenapa? Kenyang. Nah, perasaannya kenyang. Kada semakan seharian, 2 harian kada makan. Kenapa? Kenyang. Yang alasan itu orang kenyang. Ada juga keluarga. Kebanyakannya namunnya kita minum haus, bukan memberi. Ada juga orang minum aja pada ampi haus, ada juga. Nah, jadi hakikat dan syariat itu berlaziman. Paman angkara ihdahuma faqad kafara, barang siapa mengingkarkan salah satu keduanya ini, ujar sidin, sungguh dia itu kafir. Hakikat saja. Nah, lamunya hakikat saja kafir dirinya. Lamunya syariat saja kafir juga. Karena hakikat. Nah, ini aku sugih ditolak karena begawi. Sungguh-sungguh harus sugih. Ya, orang yang ada begawi itu ya miskin juga ya. Itu ngarannya syariat saja, kada hakikat. Padahal banyak orang yang begawi kada sugih. Misal jarika, misalnya demikian itu, man qatala rajulan baida nazarna ila haqiqati bal qatilu wallahu ta'ala. Ada orang membunuh seseorang, ya, membunuh seseorang. Apabila kita memandang kepada hakikat sebujurannya nang membunuh itu wallahu
Nah, jadi mati itu karena Allah tujuannya nang mati. Nah, nang mati. Ya Allah. Percaya gitu kita. Nah, paman angkara zalika faqad kafar, barang siapa nang mengingkarkan bahwa Allah itu memati, ingkarnya ada aja udah Tuhannya si utuh gana juga aja. Ingkarnya bukan bahwasanya bukan Allah yang memati, kafirnya. Jadi hakikatnya yang memati itu Tuhan, bukan utuh gana. Karena percayanya bahwasanya nang memati itu Tuhan, kafirnya. Jadi hakikatnya nang memati itu Tuhan, bukan utuh gana. Kami yang ada percaya bahwasanya nang mati itu Tuhan, kafir. Au i'taqada zalika lakin ankara syari'ata bi ayyi jahada wujub al-muqtisas. Lalu ia kada percaya, namanya ilmu fikih kan namanya membunuh, hukumnya tuh bunuh juga, qisas. Dibunuh juga. Nah, kita sendiri kan dihukum yang dimakan. Apabila membunuh, hukumannya dibunuh juga. Qisas namanya, qisas. Lalu ia ingkar dengan qisas nih, hukuman fikihnya syariat. Barang siapa membunuh, bunuh juga. Ini adalah hukum. Lalu ia ingkar, jangan dibunuh-bunuh itu Tuhan yang bunuh, tidak boleh dibunuh. Ingkarnya dengan syariat tadi, bahwasanya apabila bunuh dikisas, kadang mengakuinya, maka ujar di sini mu'taqidan anna Allah wal qadir faqad kafara aidan, kafir juga. Bahwasanya hukum fikih dengan qisas tadi, ingkarnya ini bukannya hasil dugaan, qisas Allah Ta'ala namanya. Nah, mengingkarkan qisas itu kafir juga. Nah, jadi harus mulazimah, harus kedua-duanya itu jalan. Tingkat dan pakai kafir, apabila hakikat saja kafir juga. Kasirun minna man yaqul yashfi ayatun minal maradi. Ujar sendiri banyak daripada kita ini mengatakan apabila disembuhkan seseorang itu dari sakitnya, lalu berucap sa'an laula tabibu fulani Allah yubariku bi hayatihi laulahu lam atam. Seandainya kada dokter kada dibawa ke rumah sakit nyanyi mati yang. Seandainya ini kada dibawa ke rumah sakit sudah meninggal. Nah, banyak di sini mengatakan kayak itu. La taqul hakaza, jangan dikatakan, kada boleh di sini mengatakan kayak itu. Ini kadang-kadang caranya di keadaan bawa suntik semua ke dokter itu sudah kada berumur lagi. Nah, itu jangan dikatakan lagi kayak itu. Allah Ta'ala yaqul iza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah menyembuhkan. Ujian Nabi Ibrahim. Walakin qul laula anna Allah waffaqa tabibu asnadul amra ila sahibul amri al-awwal. Nah, jadi di sini bujur itu seandainya Allah kadang mencocokkan nih awal dokter itu, nah niscaya aku mati, niscaya dia meninggal. Nah, itu bujur di sini. Jadi, nah kita tuh banyak dan kesalahan. Nah, caranya aku kadang makan sium aku. Nah, di situ seandainya aku pada makan, dia mau bisa sium. Nah, banyak di sini kayak itu. Apabila aku pada dokter itu tadi sudah mati. Nah, jadi di sini nang bujur itu, terima kasih Allah menyesuaikan menuju dokter. Gara-gara dokter Allah mencocokkan lawan dokternya kan banyak kalau. Nah, contohnya orang paurutan, urutan nih. Sekung, baurut misalnya
Ustaz Kamrani buruk nang sini tuh harus sembuh sigar saja. Nah, bagaimana? Sekali surang urut ke situ, urutnya sama, nang minyaknya sama, sekali surang urut, bertambah. Asalnya kalau menjalan ingkar bertambah rumput. Nah, itu alatnya. Apa urutannya? Jadinya guru judian malam bahari berkat tangan sini tuh nah, atau Tuhan menyembuhkan berkat tangan sini. Tuhan menyembuhkan. Nah Tuhan hendak mempihakan tuh jadi tangan sini. Nah itu perantaranya tuh. Lamunya kadang kayak itu mau. Saya kenapa Tuhan pula Allah tak? Lamunya ada muamping. Nah itu. Jadi sejarah guru judi hari kayak itu. Jadi bukannya urutan dengan pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya seikung amping setelah diurut, nah seikungnya bebangat sakit ibadah sidin urut tadi bebangat bangka awak. Nah seikung tadi sembuh masih ke apa asalnya menjalan aja dari awal sekali berurut kalau sigar. Kau bukan nah seikungnya asalnya berjalan kalau berbangka kalau jalan. Nah itu urutan kan itu juga dokter. Nah itu Tuhan telah mengatakan. Nah seikung tadi berobat ke situ ke dokter sembuh. Sakitnya nang bertahun-tahun sembuh. Sekali sedikit berobat, bertambah. Nah itu Tuhan telah menunjukkan bahwasanya Tuhan bukannya situ namanya menyembuhkan. Dan itu terjadi oleh kita nih bukan sekali dua kali, ada lah itulah kita temui. Itu jadi watatib beriktikadlah annahu la yakunu min khairin aw syarrin aw nab'in aw dhurrin illa bi qadarillahi wa masyiatihi. Yakin kita beriktikad kita semua yang berlaku itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah. Tapi kita wajib untuk syariat namanya, berusaha namanya. Orang nak pintar belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dasar dan perjuangan. Nah, caranya sudah berusaha. 7 tahun yang dulu kada naik-naik, insyaallah 7 tahun kada naik-naik berarti dosa. Jangan menyalahkan guru pelit mana tahu nilai 2 dan daki hanya daki 9 bang, guru disalahkan. Nah kada naik-naik kan jangan naik orang berikan seorang naik ke atas, naik di dalamnya. Walau ijtamal khalqu kulluhum ala an yuharriku bil alami zarratan aw yusakkiluna duna iradati ta'ala la ajazu anhu. Seandainya nih seluruh makhluk hendak menggoyang alam nih, hendak menggerakkan alam nih, satu zarrah halus hendak menggerakkan ini misalnya debu halus hendak kita menggerakkan, hendak aja yang gerakkan lawan. Kita nih mah debu misalnya halus debu, kita hendak menggerakkan supaya debu ini bergerak kayak apa? Jangan ditiup-tiup, hendak aja menggerakkan, ada apa? Nanya Tuhan berkehendak sini, jadi ada apa? Mendiamkan ada apa? Ini bergerak nih. Kalau kita suruh berdiam, ada apa juga? Ajazu karena awak. Karena awak debu ini berterbang. Dan kalau kita hendak diam makan debu ini yang berterbang, ada apa kita? Ajazu nama. Walau jahat Amerika sekalipun
nang datang atau Amerika kenapa? Aruba atau Eropa hendak menggerakkan dunia sekedar debu, ya hendak menggerakkan debu nang terbang atau dia makan debu nang terbang tidak bisa, walaupun ya Amerika ataupun Eropa nang canggih darinya canggih. Hendak ini merubah dunia nih halan seketika. Bainal ladzi yughayyirul ahwala Allah, sesungguhnya yang merubah, yang menggerakkan semua itu adalah Allah Ta'ala. Yakin kita yang berubah dunia itu Allah merubah, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Jepang, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita lamunya yang etikat kita berubah, nah itu bisa kafir kita jadinya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi jangan berubah-ubah tekad kita, apapun semuaan yang ada itu adalah Allah nama ngaturnya. Inna Sayyidina Junaidi al-Baghdadi wali Allah Ta'ala Mujar sinin berkata, yaqulu ma asyraqtu fi muddatin umri illa maratan wahidah wa dzalika anni syaribtu labanan wa ta'ammatu faqadu darrani laban. Jadi Junaidi al-Baghdadi sini adalah wali Allah Ta'ala nang bawa berjalan di banyu, berjalan di air, saking Wuhan tuh menghendaki orang ini. Seandainya ada namanya ini berjalan di banyu itu orang viral sedunia, orang bisa berani orang muncul orang sini kadang awakan. Makanya oleh Allah Ta'ala menutupi kaliannya bahaya itu juga ya, orang tadi banyak lagi WA ada, HP ada. Jadi orang-orang yang tahu nak awal berjalan di banyu, nak awal terbang, gak ada tahunya, sedikit orang tahu parah-parah aja. Coba kan yang ini ada nang wali Allah berjalan di banyu, bisa seluruh dunia tahu. Lalu sidin ini aku di sini kada pernah mensyirikatkan Allah kecuali sekali. Apabila tatkala aku minum susu, imbah minum susu tadi, mungkin ini sakit parut, kira-kira lah ujar sidin. Susu ini mengolahkan aku sakit parut. Nah, sekali itu aja di sini aku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syirik. Ya syirik kan bagi dua, ada syirik kopi, ada syirik zoni. Nah, si sidin ini sekali seumuran bahwasanya jadi tatkala aku minum banyu susu, mungkin sidin itu sakit parut. Nah, susu di mana mengolahkan sakit parut nih. Nah itu aja syirik aku dicap sini ini itu syirik. Ya syirik itu bagi dua ya. Nah gara-gara aku minum susu ini aku sakit parut. Nah itu sini seumuran itu aja aku syirik kepada Allah. Yang lainnya karena kalau kita ya kita ini kada ada hubungan syiriknya, syirik HP tadi. Minum obat, alhamdulillah mungkin sakit kepala. Gara-gara ini kan minum obat, apa namanya sakit kepala, syirik. Kata hitungan syiriknya. Lapar, makan, kanyang paling. Nah ini kita lagi kita berobat tuh lah sakit parutnya loh. Lalu berobat ke dokter, biasa makan apa tadi? Makan sambal, nggak ditukai. Kenapa langsung kayak ibu nasi gitu juga. Nah itu kayak yang sakit parut gara-gara dia makan sambal banyak. Nah itu makan sambal itu syirik khafi.
Balagana anna iblis qala ya rabbi kaifa tu'akhizuni bi tarki sujudi adam wa lam turid wuqu'ahu minni. Ya Allah, jadi iblis nih, engkau ambil ulun nih sebagai orang yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang menentukannya. Sedangkannya engkau kada hendak asalnya menjadikan ulun yang kafir kada mau sujud dengan Adam. Faqala Allah azza wa jalla lahu mata alimta anni lam urid. Apabila kamu tahu bahwa aku ni kada menghendaki kamu tu jadi tidak mau sujud dengan Adam. Apabila kamu tahu wa mika ba'dahu ibayati mika au qablahu. Apakah setelah ikam itu kadang enggan sujud lawan Adam atau sesudah ikam enggan sujud lawan Adam? Sebelum ikam kada mau sujud dengan Adam kah? Atau sesudah ikam kada mau sujud dengan Adam kah? Tahu bahwa aku ni kada menghendaki ikam kafir. Jadi ujar iblis, bal ba'daha, iya ulun sesudah ulun kada mau sujud lawan Adam, hanya tahu ulun tu bahwa aku ni ulun tu kada dikehendaki engkau enggan sujud kepada Adam. Nah jatuh mah. Waqala lahu bidzalika akhadtuka. Jadi demikian itu yang aku jadikan ikam tu kayak itu. Nah, takdir Tuhan Tuhan. Waqala Nabi Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, ujar Habib Abdullah Haddad, "Idza 'alimta ta'ata fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni tawfiqihi." Ujar sidin, apabila ikam mengerjakan taat, maka pandang ini bahwasanya keinginan engkau itu pamulaannya itu dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, hendak beribadah ini karena pertolongan engkau aja. Ulun kada kau apa-apa. Lamnya hendak mulai di sini. Kayak itu je la haula. Nah itu sunat itu. Kapan hendak kita sembahyang kan? Kalau kita sembahyang kita Ilahi anta maqsudi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Usalli farḍal maghrib salam usalli farḍal subhi raqatain. La haula dulu. Ya Allah pertolongan engkau nak kawan. Nah itu jadi yang bagus. Bihaulillahi wa quwwatihi wa husni tawfiqihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulai bidzalika yantabil ijabu wa yabqa syuhudullah minnati lillahi ta'ala. Nah jadi kayak itu tadi itu menghilangkan ujub bahwasanya nangkawat itu bukan kita karena pertolongan Tuhan. Namanya Tuhan kada menolongi, iya no, takang tuh kita kayak habis itu takang kada jalan lagi. Nah kada kau bersuara lagi, nah tetap namanya. Ada juga sarung, ada awan. Nah Tuhan kada beri pertolongan. Namanya kita kawa, berucap kawa, sujud kawa, tenang kawa. Nah, wajib syuhudun minna, maka kita selalu mengatakan pemberian Tuhan tatkala sembahyang karena nama awak Tuhan. Wa in syi'ta nadhata bi nihayatiha allati hiya jazilu sawabi wa husnul ma'abi. Kada sempat kita pemulaan tadi imbahnya selesainya teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kawan terima kasih ya Allah. Wa indahu ta'zumur raghbatu wa takhibul mudawamah. Nah kayak itu jadi memudahkan meringankan untuk mudawamah, istiqamah. Kawa selalu terus menerus. Kawa jadi dengan demikian tuh nah, kawa mudawamah terus menerus. Habib Abdullah Haddad kayak gitu.
Wal awwalu atam nang panambayan tadi sempurna, lebih sempurna di sini. Karena astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usolli fardu subhi al-azim ta'ala. Karena minta pertolongan. Nang pertama, nang la haula tadi itu nang lebih utama. Wa idza waqat minkal ma'siyatu wa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya taqdir. Apabila engkau kejadian melaksanakan maksiat, maka pandanglah kepada permulaannya, yaitu pada kawaina sudah takdir permulaannya. Kada kau lagi berindah takdir. Fayad'uka dzalika ila al-ihtijaj 'ala Allah wa 'azam al-ma'siyah. Nah, ini yang paling besar maksiatnya apa? Walakin yanbaghi an yanzura fi nihayati allati hiya 'alimul iqab. Lalu kita imbah mengerjakan tadi, memandang akan siksa Tuhan. Karena siksa juga apa ini? Memandang wa indahu tubadiru ila taubah wa ta'zumur rahbah. Lalu inya memandang siksa tadi, lalu inya bertaubat. Astagfirullahaladzim, nyesal. Astagfirullahaladzim. Jadi pandangan tadi kedua-duanya. Yang pertama tadi takdir, yang kedua takut akan siksa Tuhan. Lalu bertaubat. Kada boleh kita takdir Tuhannya biar aja. Kayak itu aku melaksanakannya karena Tuhan juga menghendaki. Kada kau kada mah, ada kau berindah mah. Jangan memandang itu aja, memang takdir Tuhan, tapi kita memandang dengan setelah kita melaksanakan maksiat itu ada kena siksa yang besar, siksa yang bersahabatan, lalu kita segera bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya jalan. Wabibatil qisasi, ini ada sebagian kisah. Anna rajulan angkara al-khalqa pusan. Ada seorang laki-laki ingkar dengan makhluk Allah yang bernama kumbang. Nah, kalau kumbang ini tampaknya sebenarnya. Waqala la faidata bi wajhi. Kenapa Tuhan maulah kumbang ini? Kada ada manfaatnya. Tuhan ini malah kumbang dan ngapain? Maluang-luang yang benar ya Pak. Nah, kayu. Maaf ini, kada dapat Tuhan ini maulah. Mabtalahu Allah bi qurhatin ajaza anhu al-qama'u wa yasanuru buriha. Lalu Tuhan mengujinya dengan luka. Nah, luka itu kan ada obatnya. Pukul nih mencari obat kasih tukang mari. Dokter spesialis kan sanggup manu lukanya tadi. Bakulingan. Fasami'a rajulan yunadi ala adwiyati li amradi. Lalu ia mendengar ada seorang laki-laki yang menjual obat. Ini obat urat, obat luka, obat panau. Nama jualan itu panau. Obat panau manjur benar. Nama jualan obat panau. Sidinnya berpanau. Itu jurang kenapa jadi yang berpanau? Ini adalah contoh. Contoh panau ya ini. Lamunya kada contoh orang kada tahu di panau. Nah ini punya panau jadi contoh di sini. Padahal ini obat urap sini pengurapan. Manjur di sini. Nah, mendengar ada orang berjual obat itu tadi. Azakara minha man bihi qarhun sahabatun pada hadir. Barang siapa nang luka parah ada semua ada obatnya. Nah, mendengar itu tadi, maka aku pas benar pas kalau ma bihi lalu inya memohon apa obatnya nih. Faqala lalu nya berkata, "Tini bi humposan." Bawa sini kumbang nang di nang sana apa aja kumbang tadi. Bawa sini kumbang.
Faraddaha wa ja'alaha ala qarhatihi, lalu nya ditumpuknya kumbang tadi. Ini jenis kumbangnya dia tahu banget, cuma kumbang. Ditumpuknya kumbang tadi. Nah, lalu dikasayangannya aluka nang betahun tadi, loka nang ada sembuh-sembuh tadi, dikasayakan ke situ sembuh. Itu Tuhan telah mau uji orang nih. Saya apa aja Tuhan mau kumpang. Babarikat bisu'atin, maka ambil lukanya tadi dengan cepat. Udah betul, betul habis dari itu. Ternyata kumpang tadi. Fa'ajiba min dzalika wa qaba min ma'ani i'tiradihi min i'tiradihi. Lalu dia kayak itu tadi kagum. Ya Allah, Engkau menciptakan tidak ada sia-sianya kumbang. Makanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari i'tirad ciptaan Allah, wa alima anna Allah hakiman fi kulli syai'. Sesungguhnya ia tahu bahwasanya sesungguhnya Allah itu maha bijaksana daripada tiap-tiap sesuatu. Jangan mengatakan, jangan ciptaan Tuhan itu. Diceritakan lagi yuqa'an ba'dil akabiri annahu kana yata'abbadu bi jaziratin la tunbitu syai'an minan nabat. Ada orang yang pemuka agamanya, lalu ia beribadah di sesuatu pulau itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, gesang pulaunya, mungkin pulau halus, dimana kan mungkin ada di sini bang orang gesang nih. Nah kan ada mungkin tumbuh-tumbuhan. Wajallahu fi tilkal jazirati mataran kasiran. Lalu Allah menurunkan di situ tuh hujan. Nah di pulau tadi benar. Fasalau mau bil bahri, lalu banyunya tadi karena pulaunya halus, banyu tadi turun ke laut. Fakala jadika syaihu biqalbi atau bizisani, lalu nang syekh tadi tergeretek di hatinya atau di mulutnya terucap, lawaqa ja'ala mawdi'i yang tabi'u binas, seandainya hujan ini kalahin itu bermanfaat juga melawan manusia. Karena begitu Tuhan di menolak hujan di Gersang sini, di pulau halus nih, jangannya ke sebelah situ ke Sultan Majur ini, kadang kali lagi ulang menyiram kebun. Karena jadi Tuhan di sini orang makan lalu hujan ada manfaatnya, Gersang orang ini, betul nih. Nah, terkritik di hatinya. Aduh, apa nih kata cocok nih? Kenapa jadi hujan di sini? Nah, tergelitik di hatinya kan? Nah, summa innahu nadima, menyesalnya ada mawaqa'a minhu wastaghfara wa taubat inya wa amara man indahu ayyur butu birijlihi hablan wa yajurru wa yudiru bi tilka jazirah wa yaqulu hadza jazaa'u man ya'tariqu 'ala Allah. Lalu ia bertaubat, lalu menyuruh orang untuk memasung batisnya. Masungnya dipasung, disuruh orang untuk masung batisnya. Lalu daun tali, lalu ditarik. Ditarik tadi, dibayarnya mengelilingi pulau halus tadi. Sakulilingan, lalu ia berpandit, inilah balasan orang yang mengiktiraf dengan takdir Tuhan. Jadi minta tarik lawan orang di betis, ditarik, dikulilingakan ke pulau halus tadi. Inilah balasan orang yang mengiktiraf dengan takdir Tuhan. Itu ya, menyesal kalau Tuhan.
artinya kita nang kehidupan kita nih takdir Tuhan sebenarnya. Awal Tuhan atani Jibril faqala ya Muhammad rabbuka yaqulu alaihi salam. Jadi ada hadis Nabi Marfu, datang Jibril, ya Muhammad, bahwasanya Tuhan engkau mengirim salam kepada engkau. Laka inna min ibadi, ujar Tuhan, daripada sebagian hamba-Ku itu man la yasluhu imanuhu illa bidghina. Ada hamba-Ku itu tidak sempurna imannya kecuali dengan kaya raya. Inya diberi Tuhan tuh sugih, kaya raya, itu inya sebab sugih itu inya kuatnya, imannya kuat. Walau aqaltuhu lakafara, seandainya orang yang sugih itu aku pakirakan, niscaya inya kafir. Makanya aku sugihkan. Wa inna min ibadi, dan sesungguhnya ada hamba-Ku itu yang bagus inya itu imannya kecuali inya fakir. Seandainya walau aghnaytuhu lakafara, seandainya aku sugihkan inya, niscaya kafir. Makanya aku jadikan fakir aja. Seandainya inya tuh sugih, niscaya kafir. Makanya hamba aku pulang fakir aja. Wa inna min ibadi man la yaslu imanu illa bisaqami walau sahahtuhu lakafara. Itu ada hamba-Ku ulah sakitnya. Seandainya inya tuh sehat, niscaya kafir. Makanya pula garing terus, kada berarti garing sambung garing pulang, sakit parut, hingga tuh sakit jantung pulang, hingga sakit paru-paru pulang, hingga sakit mata pulang, sakit bulu pulang, sambung. Makanya itu pula sakitnya. Seandainya sehatnya kafir. Wa min ibadi, dan dari hamba-Ku itu man la yaslu imanuhu, tidak bagus imannya kecuali inya sehat. Ada juga hamba-Ku tuh inya bagus imannya karena inya sehat. Seandainya aku sakit akannya, niscaya kafir. Seandainya aku ulahnya tuh sakit, kafirnya. Makanya inya aku sehat akan terus, mau otot awaknya. Biar aja inya. Seandainya aku sakit akannya, kafirnya. Nah, makanya aku sehat. Jadi semua nang Tuhan Allah ada nang kaya. Tuhan itu sudah ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang penggeringan. Itu Tuhan sudah mengulangnya, mengaturnya sudah. Dan itu aja Tuhan, seandainya kata ulang itu saya kafirnya. Jadi nang kita hidup ini untuk diberi Tuhan ini pangkat memang bagus. Jadi kata jangan memandang-mandang orang mana sugi, mana beriman, mana banyak ibadah. Nah itu jujur Tuhan, seandainya apa kirakan ini ya kafir. Itu Tuhan sudah mengolah. Kadang awal kita pindah ke situ. Namanya kita ditakdirkan Tuhan miskin misalnya, hendak sugi kafir kita aja Tuhan. Aku nekat, nah ada akun kita biarnya kayak ini aja Tuhan asal beriman. Nah itu. Illa bisyatin walau asqamtuhu lakafar. Zakara Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Saqqaf radhiyallahu anhu. Itu yang dapat ulun bacakan, mudah-mudahan kita bertahan nih. Nah ditakdirkan Tuhan. Iman kita yang penting. Nah kehidupan kita di dunia ini surah Tuhan aja. Ini yang sudah diberi Tuhan yang paling bagus. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa kita.